Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nandita Fadilanzura, siswi dari SMK 4 Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini, aku kedatangan tamu dari Sapo Bintaro Training Center untuk diwawancarai. Kira-kira siapa ya tamunya? Nah, langsung aja nih kita kenalan sama tamu kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, oke, di sini aku akan menjelaskan pembahasan kita hari ini. Nah, jadi aku akan menanyakan sedikit tentang Sapo Bintaro Training Center. Baik. Nah, sebelum itu silakan perkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rahmat, sering dipanggil Rahmat. Nah, sudah perkenalan nih ya. Aku juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Kak Romat. Tapi Baik. sebelum itu, apakah Kak Romat siap untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan berdirinya Sapuah? Sapuah Bintaro, setahu saya berdiri sejak 2012. Nah, kenapa sih dinamain Sapuah Bintaro? Kenapa dinamain Sapuah Bintaro? Yang saya tahu dari ownernya langsung, kenapa dinamain Sapuah Bintaro? Karena tempatnya yang mungkin dulu di sini lebih hijau, makanya logo Sapuah itu identik dengan hijau karena dulu tuh di sini masih asri, belum ramai kendaraan atau apa. Oke. Bagaimana sih proses perjalanannya Sapuah? Proses perjalanan Sapuah dari 2012 itu dulu, sebelum sekarang tuh kamar cuma sedikit, dan dulu tuh banyak kerjasamanya sama perusahaan-perusahaan lain kayak catering, terus kayak tanaman organik, lebih ke mencakup ke semua bidang, bukan sekedar hanya hotel. Oke. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Sapuah saat ini? Kalau tantangan sih mungkin karena sekarang penginapan lebih banyak dan juga harganya lebih bersaing. Mungkin tantangannya itu karena Sapuah, aksesnya itu nggak terlalu dekat sama jalan raya, susah buat diaksesnya lah kalau orang yang belum tahu. Jadi itu sih tantangannya, diakses sama fasilitas yang ada lah. Oke. Nah, untuk fasilitas di Sapuah itu ada apa saja sih Kak? Untuk fasilitas, kalau untuk sekarang itu kita cuma ada kamar buat menginap sama room meeting. Ditambah ada juga di sini menyewakan buat kantor-kantor, dan juga ada rumah sehat yang kalau orang lebih ke ini sih, rumah sehatnya ke arah tradisional kayak tanpa obat gitu, kayak terapi pijat, terus terapi rukiah. Oke, berarti banyak ya Kak untuk fasilitasnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mempromosikan Sapuah gitu? Cara mempromosikan Sapuah ya sebenarnya mah kan sama kayak hotel-hotel selain Sapuah, kayak pajang iklan harusnya kan di platform-platform kayak sosial media kayak Facebook, Twitter, Instagram. Nah, harusnya itu cara mempromosikannya, karena kita sekarang udah masuk ke digitalisasi, jadi harus lebih ke marketing digital. Oke. Nah, selama pandemi, apakah Sapuah pernah mengalami masalah? Kita udah pernah mengalami pandemi, berarti sebelum pandemi kita dulu masih lengkap, kayak penginapan itu masih ada kitchen, terus masih karyawan juga masih banyak. Sebelum pandemi, pas ada pandemi kita mulai pengurangan karyawan, kitchen udah nggak kita gunakan lagi. Terus kayak hotel yang tadinya kita jual harian jadi pindah ke alokasi ke kos bulanan, yang tantangan pas awal pandemi atau pas pandemi itu sendiri. Berarti banyak ya kayak selama pandemi mendapat masalahnya. Oke.
Selanjutnya, berapa harga penginapannya? Kalau harga penginapan kita terbagi menjadi dua, ada yang lewat aplikasi kayak Traveloka, Tiket.com, Booking.com, Agoda, Redors. Kita juga kerja sama Redors. Jadi kalau masalah harga itu sesuai di aplikasi. Oh, berarti Iya. sesuai aplikasinya. Iya, sesuai. Nah, Mas itu kira-kiranya itu berapa? Kira-kiranya kita per malam itu kena cas 250 itu tanpa syarat. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana orang luar negeri bisa menginap di Sapa sedangkan masih banyak penginapan yang di luar sana? Dulu kita pernah kerjasama sama studi dari Australia. Dia mengadakan kalau di sini mungkin mahasiswa itu KKM ya. Kalau di sini kalau dari luar ke sini nggak tahu apa kan. Kita pernah itu menerima tamu dari Australia kurang lebih ada 20 orang itu menginap di sini. Berhubung ada pandemi, jadi yang dari Australia itu untuk sementara ini tidak menginap di Sapuah lagi. Tapi kalau untuk bagaimana kita mempromosikan Sapuah ini ke orang luar nginep di sini, ya paling itu dari suasananya mungkin, karena suasananya di sini asri, jadi tidak terlalu berisik. Itu mungkin bisa menjadi daya tarik orang luar buat nginep di Sapuah. Oh, berarti pernah bekerja sama dengan orang Australia? Iya, studi apa sih? Universitas di Australia. Oh ya. Tahu nggak gimana cara pasti gimana bisa bekerja sama dengan orang Australia? Itu kalau itu kan urusannya atasan ya. Kalau saya kan di sini cuma masih karyawan biasa. Jadi kalau masalah kerjasama itu lebih tahu ke yang atasannya. Oh iya, siap. Oke. Nah, karyawan yang ada di Sapa itu ada berapa sih, Pak? Untuk saat ini karyawan cuma ada 7 orang. Oh. Ya, dari dulu kalau pas awal ini masih hotel bisa 20 atau 30 orang. Berhubung ada pandemi kita jadi berkurang jadi cuma 7 orang. Berkurangnya banyak ya, Kak? Oke. Drastis berkurang. Iya. Nah, aku mau nanya nih, Kak, awal mula Kak Rahmat melamar di Sapa itu gimana sih, Kak? Saya dulu tuh sebenarnya ke sini diajak sama direktur Sapuah yang dulu, sekarang tapi udah enggak di sini. Dulu tuh saya enggak langsung masuk ke Sapuahnya langsung, cuma dulu tuh owner Sapuah Bintaro ada kerjasama sama musola yang di sini di Musola Al Barokah. Dia itu kayak buka usaha bubur ayam. Jadi saya dulu tuh jualan bubur ayam, tapi atas nama Sapuah Bintaro. Ya, jadi kerjasama antara Sapuah Bintaro sama Musola Al Barokah. Jadi dia nyari karyawan, akhirnya saya yang dipanggil ke sini jadi buat jualan bubur ayam di sekitar sini, di sekitar Pucung. Habis itu saya nggak lama dari bubur ayam, saya tuh berhenti dari bubur ayam. Saya berhenti nganggur 6 bulan, dipanggil lagi buat masuk ke Sapuah bagian kitchen, bagian ini helper. Saya dulu helper cooking. Saya dulu helper cooking selama hampir setahun kurang. Dan ada pandemi, pengurangan karyawan, kitchen dihapus, saya ditarik ke housekeeping, bagian housekeeping sampai sekarang. Oke, berarti dari direkturnya ya, Kak? Iya. Bukan jangan salah ngelamar. Ya kalau ininya bisa dibilang lewat ya itulah orang malam. Oh, malam. Oke. Nah, kenapa Kak Rahmat lebih memilih bekerja di Sapa Bintaro? Kan masih ada pekerjaan yang lain gitu.
Mungkin ya itu pertamanya ya karena saya dulu kesini tuh nggak kayak apa langsung keterima aja gitu kan kesini. Saya kan dulunya mungkin karena basic saya ada buat masak. eh, Pas saya kesini kan ada yang berhenti itu buat yang helper, jadi saya gantinya lebih ke ini sih, lebih ke lihatnya mungkin saya punya basic di masak, akhirnya saya ditarik ke ini ke apa ke kitchen gitu. Gitu. Tapi sebelum bekerja di Sapa pernah nggak kerja di tempat lain? Belum. Oh, belum ini, pernah. ini pekerjaan pas pertama lulus sekolah saya langsung ke Sapa. Oh, langsung ke Sapa. Iya. Berarti belum pernah bekerja di tempat lain. Belum. Oke. Nah, bagaimana pengalaman Kak Roman selama bekerja di sini? Pengalaman ya ada susahnya, ada senangnya. Mungkin senangnya itu di Sapua mungkin kekeluargaannya itu lebih kental karena Sapua itu kan yang punya pribadi, jadi Iya. keluarganya lebih lebih kental, lebih terjaga lah. Kalau masalah dukanya ya mungkin masalah kerjaannya juga lumayan banyak lah. Oh, iya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya Kak Roman menghadapi tekanan kerja? Kalau dibilang Siapa nih Kak? Kalau misalnya lagi capek kerja terus ngapain? kalau lagi mungkin kalau lagi banyak tekanan hanya satu sih kan di ininya ke game, kalau misalkan ada kesalahan kita perbaiki lagi gitu sih. Oke. Kalau tekanan di sini nggak terlalu ini sih, kalau masa tekanan kerjanya di sini nggak terlalu harus ini harus itu, jadi lebih fleksibel kalau di sini. Jadi tipsnya manajer. Juga lebih ke memperbaiki lagi aja, sama lebih giat lagi sih. Lebih giat lagi. Oke. Kenapa Kak melakukan kesalahan saat bekerja gitu atau pertama kalinya? Kalau melakukan kesalahan yang namanya manusia pasti sering. Saya juga dulu waktu saya di kitchen itu kayak apa masak nasi, kayak apa ya masih mentah. Terus kayak apa ya mecahin piring, gelas, udah pernah gitu kan. Terus kalau di bagian kamar saya pernah ini apa kamar itu belum siap, belum dikasih kayak apa ya spray handuk gitu kan. Saya kirain udah, ketaunya belum, itu dijual ke customer. Itu kesalahan yang paling fatal sih yang itu. Soalnya kan kamar belum siap, tapi kita udah jual ke customer. Iya. Gitu. Oke. Nah ini terakhir Kak, menurut Kak Roman kelebihan dan kekurangannya Sapa itu apa sih? Kita dari kekurangannya dulu apa kelebihannya? Terserah, mau kelebihannya juga boleh, kekurangannya juga boleh. Kalau kelebihan sih itu pertama kita di sini nggak terlalu berisik kan, nggak ini asri lah, jadi lebih hening, sejuk, cuacanya juga jauh dari keramaian. Buat yang nggak suka keramaian ya Sapua Bintaro solusinya. Yang buat mau meeting itu kan, yang nggak mau ada keributan di luar, biar nggak takutnya mengganggu, Sapua Bintaro sih solusinya. Kalau masalah kekurangannya itu pertama lokasi ya. Kita karena lokasi Sapua itu masuk ke kampung kan. Ya kan jauh dari jalan raya, masuk ke kampung. Kadang orang kan nggak tahu kalau di sini ada hotel, itu karena lokasinya. Terus mungkin juga dari segi bangunannya kita yang udah lama kan, udah tua, kayak nggak ada apa fasilitas kayak lift gitu kan. Cuma ada tangga biasa, yang itu yang mempersulit kayak penginap lansia yang sudah cukup umur, karena mungkin dia nggak kuat naik tangga, jadi itu dia terpaksa nggak nginep di Sapua karena nggak ada fasilitas kayak gitu.
Ya, tempatnya juga agak ini ya, agak mas Iya. ininya Itu jauh dari jalan raya Jalan. juga kan. pelosok ya. Iya. Itulah. Bisa dibilang gitu, pelosok. Iya. Oke. Udah kesimpulannya apa nih Kak? Untuk memenuhi Ya, buat kemajuan Sampua itu pertama sih harus diperbaiki lagi kayak sistemnya, terus kayak fasilitasnya juga mungkin harus bisa ditambah lagi. Pemasarannya harus lebih lebih luas lagi. ya lebih luas lagi, lebih giat lagi, lebih lebih rajin lah kalau buat pemasarannya biar kita jadi Sapo itu nggak kalah bersaing sama hotel bintang lainnya, bintang 6, bintang 5. Kayak di sini kan ada kayak aviari. Iya. Banyak ya. Iya, biar bisa lebih bersaing. Saya ikut. Oke. Ya, udah itu aja. Oke, sekian dari saya. Dan untuk kalian yang ingin mencari penginapan atau sewa ruang pelatihan atau rumah sehat, kalian bisa mengunjungi Sapo Bintaro Training Center. Untuk sosial media, kalian bisa cek di bawah ini. Oke, itu saja. Saya Nadita Fadilanzura, pamit undur diri. Dadah!